Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya Hasan Makhluk absen 5. Saya Zenobia Pranuweswara. Saya Riri Nurwayuni Tias, absen 29. Saya Tatoda Samriliani, absen 6. Saya Soraya Gatu Saifah, absen 33. Saya Nisa Dayun, absen 24. Kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu KD 5. A. Struktur politik di Indonesia. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. 2. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, artinya negara kota. Awalnya, politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam negara atau kehidupan negara. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, pengertian sistem politik. Menurut Dr. Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain, atau dengan negara, dan hubungan adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses langgam. 4. Pengertian sistem politik di Indonesia. Sistem politik bisa diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Politik adalah sebuah lembaga-lembaga negara tersebut di dalam konstitusi negara, termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam penyusunan dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan masyarakat. Suprastruktur adalah lembaga-lembaga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni MPR, DPR, dan DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga ini akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Badan yang ada di masyarakat seperti parpol, ormas, media massa, kelompok kepentingan, atau interest group, kelompok penekan, pressure group, alat atau media komunikasi politik, tokoh politik, politisial, figur, dan peranata politik lainnya, merupakan infrastruktur politik. Melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Sistem politik di Indonesia dan sistem politik dari berbagai negara. Sejarah sistem politik di Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini. 1. Masa prakolonial atau kerajaan. A. Penyaluran tuntunan rendah dan terpenuhi. B. Pemeliharaan nilai disesuaikan dengan penguasa. C. Kapabilitas SDA melimpah. D. Integrasi vertikal atas bawah. E. Integrasi horizontal, nampak hanya sesama penguasa kerajaan. F. Gaya politik
raja, pangeran, dan keluarga kerajaan. H. Partisipasi massa sangat rendah. I. Keterlibatan militer sangat kuat karena berkaitan dengan perang. C. Aparat negara loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah. K. Stabilitas stabil di masa aman dan instabil di masa perang. Sejarah sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat 2. Masa kolonial atau penjajahan. A. Penyaluran tuntunan rendah dan tidak terpenuhi. B. Pemeliharaan nilai sering terjadi pelanggaran HAM. C. Kapabilitas melimpah tapi digeruk pergi kepentingan penjajah. D. Integrasi vertikal atas bawah tidak harmonis. E. Integrasi horizontal harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi. F. Gaya politik penjajahan politik belah bambu atau memecah belah. G. Kepemimpinan dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat. H. Partisipasi massa sangat rendah bahkan tidak ada. I. Keterlibatan militer sangat besar. J. Aparat negara loyal kepada penjajah. K. Stabilitas stabil tapi dalam kondisi mudah pecah. Masa demokrasi liberal 1949 sampai 1959. A. Penyaluran tuntunan tinggi tapi sistem belum memadani. B. Pemeliharaan nilai penghargaan HAM tinggi. C. Kapabilitas baru sebagian yang dipergunakan kebanyakan masih potensial. D. Integrasi vertikal dua arah atas bawah dan bawah atas. E. Integrasi horizontal disintegrasi muncul solidarity makres dan administrator. F. Gaya politik ideologis. G. Kepemimpinan angkatan Sumpah Pemuda tahun 1928. H. Partisipasi massa sangat tinggi bukan muncul kudeta. I. Keterlibatan militer dikuasai oleh sipil. J. Aparat negara loyal kepada kepentingan kelompok atau partai. K. Stabilitas instabilitas. Sejarah 4. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. A. Penyaluran tuntunan tinggi tapi tidak disalurkan karena adanya Pronas. B. Pemeliharaan nilai penghormatan HAM rendah. C. Kapabilitas abstrak distributif dan simbolik ekonomi tidak maju. D. Integrasi vertikal atas bawah. E. Integrasi horizontal berperan solidarity makers. F. Gaya politik ideologi nasakom. G. Kepemimpinan tokoh karismatik dan paternalistik. H. Partisipasi massa dibatasi. I. Keterlibatan militer masuk ke pemerintahan. J. Aparat negara loyal kepada negara. K. Stabilitas stabil. 5. Masa demokrasi Pancasila. A. Penyaluran tuntunan awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi. B. Pemeliharaan nilai terjadi pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM. C. Kapabilitas sistem terbuka. D. Integrasi vertikal atas bawah. E. Integrasi horizontal nampak. F. Gaya politik intelek pragmatik konsep pembangunan. G. Kepemimpinan teknokrat dan ABRI. H. Partisipasi massa awalnya bebas terbatas kemudian lebih banyak dibatasi. I. Keterlibatan militer merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI. J. Aparat negara loyal kepada pemerintah atau Golkar. K. Stabilitas stabil. 6. Masa reformasi. A. Penyaluran tuntutan
tinggi dan terpenuhi. B. Pemeliharaan nilai penghormatan HAM tinggi. C. Kapabilitas disesuaikan dengan otonomi daerah. D. Integrasi vertikal, dua arah atas bawah dan bawah atas. E. Integrasi horizontal, nampak muncul kebebasan atau euforia. F. Gaya politik pragmatik. G. Kepemimpinan sipil purnawiranan politistik. H. Partisipasi massa tinggi. I. Keterlibatan militer dibatasi. J. Aparat negara harus loyal kepada negara bukan pemerintah. H. Stabilitas instabil.